Oke, boleh dimulai Kakak Nusul. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullah. malam hari ini kita ketemu di live Komal menggunakan TikTok untuk juga sebagai salah satu wadah bersama saling ngobrol, diskusi atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan mungkin beberapa isu atau yang ramai diperbincangkan di masyarakat, baik itu terkait dengan kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang sangat berdampak di masyarakat. Nah, malam hari ini kita berorasi, obrolan santai dengan tema si melon hijau, kebijakan baru atau masalah baru. Subsidi gas LPG 3 kilogram, hak rakyat yang semakin langka. Nah, ini tema malam kita yang memang beberapa hari terakhir ini menjadi perbincangan, bahkan sempat ada satu informasi yang tershare di media, bahkan di media sosial ya, terkait adanya salah satu warga yang kehilangan nyawa setelah antri cukup lama dalam mendapatkan gas LPG 3 kilogram ini. Tentu ini sebuah apa namanya? Sebuah masalah bagi kita masyarakat dengan adanya kebijakan. Nah, kebijakan ini yang mungkin kita hanya tahunya bahwa gas LPG langka, gas LPG naik, pemerintah mempersulit masyarakat, tetapi kita tidak belum atau mungkin tidak mau tahu dan tidak mau peduli apa sebenarnya yang terjadi di balik kelangkaan gas LPG ini. Nah, malam hari ini akan kita bahas. Ada 4 pemantik narasumber yang mendampingi saya di masing-masing tempatnya yang akan berbicara, menyuarakan keresahannya atau mungkin menyampaikan pendapatnya, pandangannya, keilmuannya, dan termasuk pengalamannya, baik itu dalam hal mengadvokasi kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat, ataupun mungkin hal-hal lainnya yang mungkin selama ini juga menjadi keresahan atau sesuatu yang ingin diungkapkan tetapi mungkin belum pernah disampaikan di tempat lain. Jadi saya mulai ya, kita mulai. Ada Kak Samsang dan Kak Nini yang akan mendampingi kita beserta Kak Iin. Saya panggil Kak nih semua, Kak Nani ya. Jadi saya mulai dari Kak Samsang untuk memulai pembahasan kita malam hari ini. Ya, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan. Waktu saya persilahkan Kak Samsang, kalau bisa dibuka videonya. Ya oke, saya persilahkan. Oke. Oke, terima kasih sudah terlihat dan terdengar ya. Sudah Oke, Kak, mantap. oke baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa ketemu meskipun di uh, lewat virtual ya, TikTok, media TikTok ini. Kita belajar bersama dengan kawan-kawan, narasumber ada Kakak Nini, Kakak Nani, Kakak Iin, Kakak Andi Tentri ya, hadir juga, dan Kakak Fitri, Kakak Nusul. Saya kira saya pertama-tama menyampaikan terima kasih sudah diundang untuk berdiskusi bersama dengan kawan-kawan yang hebat-hebat semua. Saya tahu punya segudang ilmu semua soal demokrasi dan juga punya kepedulian terhadap situasi dan kondisi negara kita terutama, dan juga dalam hal ini termasuk dengan kebijakan. Saya ingin memulai teman-teman semua dengan mengajak flashback, karena tema kita soal kebijakan gas LPG yang terjadi hari ini. Flashbacknya ke era SBY dan JK, kalau tidak salah di tahun 2007 itu ada kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke tabung gas LPG 3 kg ini.
Nah, pada awal diterapkan kebijakan tersebut bukan tanpa polemik juga awalnya. Jadi perubahan pola konsumsi masyarakat dari minyak tanah yang sudah terbiasa ke gas LPG menimbulkan banyak polemik juga, tetapi kemudian seiring dengan waktu masyarakat terus diedukasi, akhirnya bisa berterima, dan program ini sangat bisa dirasakan manfaatnya, efektif dan efisien tentunya. Nah, dari sisi penyiapan dari kebijakan konversi energi di tahun 2007 tersebut, itu bukan juga hal yang mudah. Kita bisa mengingat saat itu bagaimana kerja keras pemerintah. Saya ingat juga turun langsung dalam program kebijakan ini, menjadi negosiator percepatan penyediaan infrastruktur untuk memastikan bagaimana gas LPG ini bisa sampai di pelosok. Salah satu hal yang dilakukan juga adalah bagaimana memastikan pendistribusian dari gas LPG ini bisa sampai ke pelosok, itu dengan melibatkan agen resmi, kemudian pangkalan dan juga pengecer. Itu kebijakan tersebut berlangsung hingga ini. Tetapi dalam prosesnya kebijakan konversi energi ini juga mengalami tantangan, teman-teman semua. Apa tantangannya? Adalah kelangkaan pasok. Misalnya dari proses perjalanan 2007 hingga hari ini, itu kita sering sekali menjumpai adanya isu-isu kelangkaan pasok, bukan cuma isu ya, tapi itu fakta. Kelangkaan pasok, kemudian distribusi yang tidak merata, hingga spekulasi harga. Itu banyak sekali kita jumpai dalam prosesnya. Apa yang terjadi hari ini, kita bisa membaca, teman-teman, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahlil, Menteri SDM, berdalih bahwa apa yang dilakukan dengan kebijakan tidak boleh pendistribusiannya oleh pengecer ini, katanya untuk mencegah atau memproteksi permainan harga. Itu sih menurutnya ya. Tetapi apakah benar seperti itu? Dan apakah sudah ada analisis dampak dengan kebijakan itu? Kita lihat fakta hari ini, teman-teman semua. Saya ingin menyebutnya bahwa yang terjadi dengan kebijakan gas LPG oleh Menteri kita Bahlil ini, ingin menyebutnya ini sebagai satu bencana politik. Kalau kita ingin melihat rujukannya, Lewis and Killian 1954 misalnya, itu menyatakan bahwa bencana itu adalah suatu keadaan yang mengganggu tatanan sosial yang bisa saja menghasilkan satu kehancuran baik fisik hingga kematian. Kita bisa lihat fakta hari ini bahwa seorang ibu yang dalam proses antrian karena kebijakan ini kemudian meninggal dunia misalnya. Artinya ini sudah ada korban hingga meninggal. Kalau korban lainnya kan semua korban ibu-ibu, bapak-bapak hingga membawa anak-anaknya ikut antri karena desakan kebutuhan untuk menggunakan gas LPG ini misalnya. Itu semua sudah menjadi korban. Nah, kita lihat bahwa bencana kemudian membuat masyarakat mau tidak mau mengadopsi pola perilaku baru yang mengedepankan kemanusiaan dan mempertahankan nyawanya atau kehidupannya. Apa yang dilakukan dengan pola adopsi baru oleh masyarakat dengan bencana politik ini? Ya, kita lihat hari ini yang dilakukan adalah protes. Model protesnya ya saya kira macam-macam ya. Model protes yang dilakukan. Protes kepada siapa ya? Protes kepada negara, kepada mereka yang mengambil kebijakan ini. Kita lihat Presiden kemudian menganulir kebijakan yang diambil dengan memperbolehkan kembali pengecer untuk mendistribusikan. Tetapi apa yang terjadi, kawan-kawan semua? Kita membutuhkan waktu kalau menganulir kebijakan itu, menjadikannya seperti biasa hari ini. Apakah kemudian akan normal hari ini juga? Tentu tidak. Jadi ada tatanan kehidupan yang kemudian harus membutuhkan penyesuaian, membutuhkan berbagai pengorbanan, membutuhkan waktu untuk menunggu situasi kembali seperti biasa.
bagaimana juga dengan misalnya korban yang sampai meninggal. Kita juga butuh waktu untuk kemudian bisa memulihkan semuanya. Nah, apa yang terjadi yang bisa kita lihat dari bencana politik ini adalah bahwa kebijakan yang diambil yang menimbulkan apa namanya tatanan sosial yang gaduh, yang itu menunjukkan bahwa mitigasi bencana politik itu belum tuntas di tingkat pemerintah. Itu yang bisa kita katakan hari ini. Ya kalau dia tuntas untuk mitigasi bencananya kan sudah harus dipikirkan apa yang akan terjadi ketika kebijakan diambil. Dan saya rasa ya kawan-kawan semua ini bukan bencana politik pertama yang terjadi hari ini, tetapi ini di 100, katakanlah kurang lebih 100 hari pertama di pemerintahan baru kita terjadi seperti ini. Sebelumnya itu banyak sekali kejadian bencana politik yang bisa kita lihat, yang katakanlah kebijakan-kebijakan perampasan hak warga, perampasan tanah warga yang kemudian untuk kepentingan kelompok tertentu yang membuat masyarakat melakukan pola adopsi baru untuk mempertahankan kehidupannya, yang kemudian menimbulkan tadi kembali ke definisi kebencanaan, kehancuran fisik hingga kematian. Banyak yang terjadi, masyarakat-masyarakat di daerah tambang mempertahankan hak tanahnya dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, belajar kita pada situasi bencana politik ini adalah bahwa mitigasi bencana, semua bencana sesungguhnya, termasuk bencana politik, itu adalah hal yang sangat penting untuk kemudian kita tuntaskan, terutama bagi pemerintah dalam hal mengambil kebijakan. Saya kira ini menjadi pengantar, kita akan kembangkan lebih jauh lagi. Terima kasih Kakak Nunsul dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Samsa. Sebelum saya berkomentar, saya persilahkan terlebih dahulu ke Kak Nini untuk juga menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Iya, terima kasih. Saya nih agak bingung juga saya ini membuka kamera karena saya tidak tahu. Jujur saya baru melakukan diskusi seperti ini di TikTok. Mohon maaf ini gegara Nani ini. Tapi menarik juga sebenarnya. Sebelumnya terima kasih sudah diundang Kak Samsang, Kak Nur. Ini sedikit agak saya tidak berkacamata ini. Kak Nur, Kak Nuzul, Kakak Nani yang saya hormati semuanya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal terkait tabung 3 kg ini. Saya ingat dulu di masa-masa yang lalu itu kan sebenarnya kita harus memakai tabung 50 kg. Karena ini bincang santai ya kita lakukan, jadi saya juga berupaya untuk bersantai ria. Saya sebagai seorang perempuan yang notabene adalah ibu tunggal, dalam artian orang tua tunggal. Saya juga sebenarnya agak pesimis juga, kemudian agak ragu juga dengan 3 kg ini. Karena dulu saya secara jujur saya mengatakan bahwa dulu saya memakai 50 kg. Tetapi setelah kebijakan seperti tadi yang disampaikan materi pertama, bahwa kebijakan itu memang dilakukan oleh Pak Yusuf, kemudian kita semuanya mengkonversi ke situ. Dan alhasil tabung 50 itu susah untuk kita dapatkan. Bukan susah lagi, bahkan boleh dikatakan bahwa untuk tabung 50 itu hanya dipergunakan untuk industri. Saya juga masih memakai 50, tapi itu untuk diperuntukkan kepada industri pekerjaan saya yang terkait persoalan pengelasan dan segala macamnya. Kalau saya melihat dari sisi kebijakan pemerintah ini, saya mohon maaf, saya tidak menuduh pemerintah, saya juga tidak menuduh siapa-siapa, karena seperti yang saya baca dan saya lihat baik dari komentar media sosial maupun dari pemberitaan media secara resmi, baik itu online maupun cetak, itu sepertinya para pengecer ini diarahkan untuk memiliki NIB. Saya sebagai pegiat wira swasta kan, saya melihat sepertinya ini akan diarahkan semua pengecer memiliki NIB dan ujung-ujungnya akan mengarah ke pajak. Saya melihatnya seperti itu. Ini saya tidak berasumsi dan saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi
secara ekonomi, bayangan kita, ramalan kita itu nantinya akan menuju ke sana. Karena NIB itu adalah merupakan peruntutan untuk yang berwirausaha. Pertanyaan saya, ketika dimunculkan NIB, maka para pengecer ini nantinya akan masuk ke dalam daftar wajib pajak. Itu satu. Yang kedua, kenapa sampai ke harga, ini mohon maaf, di seputaran saya, di pengecer warung yang ada di seputaran dekat rumah saya, itu harga LPG 3 kg itu 25.000. Sebenarnya kita sebagai masyarakat tidak pernah mengkritisi terkait persoalan harga itu. Kalau saya secara pribadi, mohon maaf, saya tidak pernah mengkritisi harga itu karena saya tahu bahwa proses dari Pertamina, kemudian ke pangkalan, kemudian ke agen, lalu ke subagen, terus nyampe ke pengecer, semua itu membutuhkan biaya. Dan pengecer dari mulai pangkalan, dari Pertamina ke pangkalan itu pasti mendapatkan keuntungan. Terus dari pangkalan ke agen itu pasti juga agen mengharapkan adanya sebuah untung. Dari agen ke subagen lalu ke pengecer, pengecer pun tidak akan mungkin menjual sesuai dengan harga yang diberikan oleh agen. Pasti ada keuntungannya, namanya juga kita usaha kan. Tidak akan mungkin para pengecer ini menjual harga sesuai dengan itu. Pasti ya minimal mungkin ada keuntungan Rp1.000 kah atau Rp2.000. Sampai ke konsumen itu harga Rp25.000. Ini ke saya ini. Di seputaran saya di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya ke pemerintah ini, ketika harga Ibu Menteri Keuangan mengatakan bahwa harga 17.000 sekian. Oke, ketika harga 17.000 sekian ingin sampai ke masyarakat dengan harga sekian, harusnya pemerintah mensubsidi dong biaya ongkos dan segala macam, belum lagi tenaga kerjanya, belum lagi ongkos BBM-nya, karena semua itu butuh biaya. Ini kalau secara ekonomi kita memikirkan, kita melihat skema ini, itu skemanya sebenarnya panjang. Yang jadi persoalan sekarang, saya pernah mengkritisi, secara jujur saya tidak menyalahkan pemerintah daerah dalam hal ini kan, karena kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Daerah itu hanya mengawas dan kemudian menganulir keputusan yang dari pusat untuk diterapkan di daerah. Pertanyaan saya yang pernah saya kritisi adalah galon 3 kg itu ada semacam tempelan besi. Itu pertanyaan sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Ada tempelan besi kurang lebih ada sekitar mungkin sebesar 3 jari ya. Antara 3 jari, ada juga yang 2 jari, itu bervariasi. Untuk apa itu ditempel? Nih mungkin Adin dan Nani ini sering melihat ya, kita sering memperhatikan itu. Mungkin kawan-kawan tidak terlalu jeli memperhatikannya. Itu selalu saya selalu mempertanyakan, bahkan pernah saya pertanyakan ke pemerintah daerah dalam artian dinas perizinan perdagangan ya, sempat saya pertanyakan. Ini ada apa dengan 3 kg ini ada tempelan besi? Itu pertanyaan saya, tapi sampai sekarang tidak ada jawabannya. Kita closing lah ke situ karena sampai sekarang tidak ada jawaban. Yang jadi pertanyaan, yang jadi kesimpulan saya di sini, saya sebagai pengguna LPG 3 kg itu secara jujur saya prihatin. Ada apa dengan pemerintah sehingga membatasinya sampai terjadi kelangkaan? Jujur kemarin saya kehabisan tabung. Ya, saya mau tidak mau saya mesti harus masak air lewat listrik. Ya karena kita mau makan. Solusi yang tidak semua masyarakat kita yang ada di daerah, apalagi di kampung-kampung sana, itu sampai ke sana pemikirannya. Kalau kita mungkin Kasamsa, mungkin ada menginisiasi, mungkin kadang-kadang saya juga bisa memasak pakai kayu kan. Tetapi bagaimana dengan pedagang-pedagang yang notabene membutuhkan itu? Itu yang jadi stressing saya sebenarnya, karena pemerintah menghendaki adanya UMKM meningkat, adanya pertumbuhan UMKM itu semakin bertumbuh, kemudian yang sudah melakukan usaha UMKM-nya itu semakin meningkat. Akhirnya pada ujungnya kita mengharapkan adanya sebuah kesejahteraan. Tetapi ketika LPG-nya tidak ada dan boleh dikatakan ini sangat langka sampai menimbulkan korban jiwa, ini kita mau bertanggung jawab pakai apa? Ini pemerintah mau bertanggung jawab pakai apa dengan ini?
paling ujung-ujungnya juga ya kembali ke DPR, kemudian kembali ke sini. Dan yang jadi stressing saya sebenarnya ini bukan keputusan presiden. Ini adalah keputusan menteri yang notabene ketika itu merupakan keputusan menteri berarti harus ada perpresnya dong. Harus ada keputusan presiden dong, lalu kemudian dijabarkan ke bawah menjadi permen, peraturan menteri. Itu yang sebenarnya yang menjadi pemikiran saya sampai saat ini. Ya kalau dikatakan mungkin Adinda Nani sebentar bisa sedikit menjelaskan karena bagaimana posisi sebagai seorang pengecer, karena setahu saya beliau juga praktisi UMKM kan. Saya tahu betul itu karena prosesnya juga mencari pengecer agak sulit sekarang untuk mencari. Saya tanya tadi, saya mampir di warung, ada 2 warung. Ini kenapa tidak ada ya? Ya Bu, susah sekarang, tidak ada. Ini saja tabung-tabung pada kosong. Jadi saya bilang, agen pala dulu pakai manasu. Terpaksa tulis masa zaman orang tua kita dulu pakai kayu kan. Jadi saya guyon saja sama pengecer di seputaran rumah saya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kali ini karena saya sebagai pemakai ya secara jujur sakit hati juga sih kalau kita mau memasak terus tidak ada. Sebagai masyarakat kecil ya yang notabene sangat membutuhkan itu karena kita kita masuk ke zaman modern seperti sekarang ini di mana gas itu adalah merupakan kebutuhan pokok kita. Sementara kebutuhan pokok itu wajib diadakan oleh pemerintah. Ya terlepas dari persoalan mahal atau tidaknya ya mau tidak mau kita mesti harus beli kan. Mungkin barangkali Adinda Nani mungkin menjual lebih di bawah dari harga saya. Harga yang saya beli di seputaran Andi Caco kan, kebetulan saya tinggal di Andi Caco. Itu harga 25.000. Di sana mungkin ada 23.000, ada di ini bervariasi. Saya sependapat tadi dengan pemateri pertama bahwa sebenarnya bukan permainan, pemerintah mengasumsikan bahwa ada permainan harga di sini. Sebenarnya bukan permainan harga kalau menurut pendapat saya ya. Itu tingkat jauhnya dari dari pangkalan ke agen, kemudian agen ke subagen, itu pengecer itu pasti nyarinya ke pasar dong atau mungkin biayanya ke sana berapa, kemudian ini itu pasti secara ekonomi akan diakumulasikan menjadi sebuah beban kepada konsumen. Karena tidak mungkin juga seorang pengecer tidak mempertimbangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pergi dan pulangnya sampai ke tempat dia untuk menjual tabung itu. Itu yang harus dipahami pemerintah ini. Bukan ujuk-ujuk, ya ini harga 17.000, kemudian kenapa masyarakat menjualnya, pengecer menjualnya 25.000 misalnya, bahkan ada sampai 30.000. Itu pemerintah tidak memikirkan ini jarak dari Makassar ke Pangkep, oke lah. Tetapi bagaimana misalnya ketika di Tekolak Buah sana harus mendapatkan pengecer yang ada di Tekolak Buah sana atau di tempatnya mungkin Adinda Nani dari sana itu kemudian harus ke mencari tabung gas ke Pangkajene itu jauh dan biayanya berapa? Kalau mungkin Adinda Nani hanya menjual 25.000 itu rugi total. Saya yakin itu akan rugi karena perjalanan dari kampungnya Adinda Nani ini ke Pangkajene untuk mendapatkan tabung itu saya yakin tidak di bawah 10.000. Kalau naik motor mungkin ya 5.000 cukup lah. Tapi kalau misalnya di subagen ini, kemudian di pasar itu dianggap subagen kan, di pasar Pangkajene dianggap bahwa itu adalah subagen. Ke sana 5.000, kemudian Adinda Nani di harganya itu 23.000 misalnya di subagen. Kemudian Adinda Nani menjual 25.000, berarti ada kerugian 2.000 rupiah di situ. Artinya bukan malah meningkatkan UMKM, malah nyunsep kita menjadikan subsidi kepada konsumen. Secara ekonomi itu tidak wajar ya kita sebagai pengusaha UMKM, kita mencari uang 2.000 perak, kemudian kita mengeluarkan 5.000 untuk biaya kos perjalanan sebagai sebagai ongkos kita untuk memodali LPG ini untuk kita jual ke masyarakat. Suka apa tidak suka, Adinda Nani pasti menjualnya 30.000. Mau tidak mau ke 30.000. Walaupun keuntungannya Adinda Nani hanya mendapatkan 1.000 perak. Karena biaya dari sana itu, saya yakin tidak mungkin di bawah 10.000. Tidak mungkin. Kalau naik motor mungkin 10.000 ya bisa PP lah, 2 hari dipakai ya.
Tapi bagaimana mungkin kita mendapatkan kalau misalnya kita mengambil dengan motor dengan 10 tabung? Itu enggak mungkin, pasti kan kita naik PT-PT. Pasti naik PT-PT, Ki. Nah, kalau PT-PT dari sana itu pasti tidak di bawah 10.000. Ini saya pikir Pak Bahlil ini ini pemerintah pusat nggak memikirkan itu barangkali. Nggak nyampe ke situ mungkin pikirannya, atau mungkin ya terlalu tinggi pikirannya secara makro ya. Memikirkan secara makro sampai mikro dia tidak perhatikan. Padahal tidak akan mungkin makro ini bisa terselesaikan ketika mikro tidak diselesaikan dulu. Itu secara teori ekonomi kan. Mikronya bagus, maka makronya juga akan bagus. Ketika mikro tidak beres, maka jangan harap makro itu akan beres. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin bisa kita pengembangan lagi berikutnya. Ya sambil ini, karena saya juga sedikit agak capek. Ini sayang, dari seharian kerja, ya Allah. Ya mau tidak mau kita juga mesti harus jadi perempuan mandiri ya kawan-kawan ya. Walaupun ya kita mesti harus bekerja seperti apa ya, mentalitas kita sebagai perempuan juga mesti harus mandiri. Akhirnya juga ya pada ujungnya kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan pemerintah menerima dan mendengarkan apa yang kita suarakan. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nini. Baik, saya lanjutkan dulu ke pemantik selanjutnya. Ada Kak Iin yang sudah bergabung dari tadi ya. Jadi saya persilakan dulu Kak Iin sebelum kita lanjut ke Kak Nani. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat temanya ini kebijakan atau masalah. Kebijakan dan masalah ya. Karena baru diumumkan ya bisa dibilang beberapa menit saja, itu sudah terjadi panik buyer di masyarakat ya. Tentu kalau kita yang di sekitaran komplek-komplek ini banyak agen-agen kecil di sekitar tempat kita tinggal yang biasanya gampang kita beli, ini jadi susah karena terjadi panik buyer. Orang-orang takut stoknya habis, jadi tidak mempertimbangkan harga dan lain-lain, karena memang ya betul 25.000 juga itu kita juga dapat di sini. Kalau saya kebetulan karena sekarang di Makassar sekitaran segitu juga harganya. Cuman ya seperti tadi sudah panjang diceritakan kenapa bisa sampai harganya segitu. Ya kita juga tidak bisa ini ya. Cuman memang perlu memang kita pertanyakan ini pemerintah kita, apakah masih kurang risetnya sebelum mengeluarkan kebijakan ini atau bagaimana. Betul tadi, apakah tidak mempertimbangkan mikro, hanya berpikir soal makro dan lain-lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti bahwa ada responnya juga dari pemerintah kemarin kan, langsung berubah juga kan setelah terjadi ada beberapa kondisi, kemudian polemik, ada yang meninggal, Pak Yoni, Ibu Yoni kalau tidak salah ya, karena dia harus 500 meter dia jalan jauh untuk antri, karena itu panik buyer itu ya kan, sehingga beliau meninggal karena kelelahan ya menurut informasi tersebut. Nah inilah yang jadi patut kita sayangkan, karena semua kebijakan yang yang bersinggungan langsung dengan ekonomi pasti akhirnya seperti itu. Apalagi memang ini responnya memang cepat karena apalagi menjelang bulan Ramadan ya. Nah tapi pemerintah juga kemarin langsung merubah itu kan, katanya tidak dibatasi tapi dari agen pengecer menjadi sub pengecer atau sub pangkalan ya kalau tidak salah, dirubah jadi boleh, sekarang sudah boleh untuk mengatasi kepanikan yang terjadi di masyarakat yang awalnya dilakukan pembatasan, tidak boleh menjual pengecer, sekarang boleh tapi harus jadi sub pangkalan dan harus mendaftar, ada aplikasinya dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita lihat pernyataannya memang Pak Menteri, awalnya memang ini kan dia mengeluarkan kebijakan seperti itu untuk katanya mengatur distribusi ya dengan sistem dan juga teknologi yang baik sehingga nanti tidak ini. Cuman mungkin memang caranya masih ini ya, menimbulkan kepanikan di masyarakat karena seperti itu. Mungkin terkesan tiba-tiba dan kondisinya sekarang ya
Kalau jangankan 1 bulan sebelum bulan Ramadan, 2 bulan sebelum bulan Ramadan saja orang udah pada mengamankan stok semua, sehingga kalau ada bahasa kebijakan seperti itu ya orang jadi orang jadi kelabakan semua mencari gas di mana-mana. Ya kita yang awalnya di sekitaran bisa dapat gas, sekitaran komplek bisa dapat gas, kita harus cari jauh ke agen yang besar kan, dan itu pun susah. Ya harus main kayak misalnya kenal-kenal juga sama orang agennya baru bisa dikasih itu kemarin, tapi sekarang sudah lumayan membaik ya, menurut saya ya, karena alhamdulillah kemarin saya baru beli dan alhamdulillah bisa dapat di tempat yang tidak terlalu jauh. Ya seperti itu mungkin saya menanggapinya saja sebagai konsumen ya. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iim. Tadi ada request dari Kanali, kita persilahkan terlebih dahulu ke ada Kak juga ini saya panggil Kak Wahyudin Asena yang juga bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan tema kita malam hari ini. Aduh, suara agak-agak serak ini. Saya persilahkan ke Kak Wahyudin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya berdiskusi dengan perempuan-perempuan hebat di malam hari ini. Saya termasuk praktisi dalam artian kebetulan saya bergelut dalam pendistribusian tabung 3 kilo. Perlu kita ketahui bahwa di setiap kabupaten ada harga eceran tertinggi yang disepakati agen dan pemerintah daerah. Yang kedua, di setiap kabupaten ada agen 3 kilo. Dari agen ini didistribusikan ke pangkalan. Di pangkalan ada harga eceran tertinggi. Misalnya kami di Selayar untuk di Kecamatan Benteng itu harga paling tinggi 24.000. Tapi biasanya pangkalan menjual gas tersebut di pengecer. Kemudian harga di pengecer biasanya lebih tinggi dibanding harga pangkalan. Halo? Didengar? Ya, lanjut. Iya. Sama yang dikatakan tadi yang di Pangkep. Betul bahwa pemerintah ingin NIB ujung-ujungnya pajak, betul itu, asumsi itu sudah betul 100%. Tapi ada juga keinginan pemerintah tabung 3 kilo ini bisa tepat sasaran. Di situ kan ada kategori kata miskin. Sementara yang mengakses tabung 3 kilo, baik orang kaya, orang kehidupan ekonominya menengah, miskin, diakses semua. Artinya, kalau kita berbicara tepat sasaran, ini belum tepat sasaran. Karena ada tulisan di situ miskin. Kalau kita berbicara miskin, pasti ada parameter. Misalnya rumahnya bagaimana, pendapatannya bagaimana. Itu kan harus jelas. Sampai saat ini, tabung 3 kilo ini kan dijual bebas. Dijual bebas walaupun ada tulisannya di situ orang miskin. Kalau kita berbicara orang miskin, mungkin ada di Makassar namanya KBRM, komunitas yang jelas ujung-ujungnya orang miskin gitu. Nah ini tabung 3 kilo ini kan diakses semua orang. Baik yang ekonomi ke atas maupun ekonomi menengah sampai ke bawah. Sementara di situ ada kan labelnya di situ bahwa khusus untuk orang miskin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengawasan, kenapa ini di Jawa kaget? Dalam artian ada korban, itu kan kaget karena seakan-akan ini akan berkurang atau apa segala macam. Padahal itu sebenarnya harga eceran itu pemerintah mau pantau. Kalau di pangkalan itu kan harga eceran ada dibilang kesepakatan harga eceran tertinggi. Misalnya saya di Benteng itu 24. Ketika ada menjual dari itu, pemerintah daerah bisa melakukan tindakan hukum, misalnya mencabut dia status pangkalannya untuk tidak menjual tabung 3 kilo itu. Itu sisi baik ketika ada pangkalan. Artinya ada harga tetap. Kecuali pangkalan mengecer atau pangkalan menjual di pengecer, itu pasti naik 2.000 atau 1.000. Kalau kita berbicara keuntungan, pangkalan itu untungnya paling tinggi itu 2.000-2.500 dari Pertamina. Misalnya di sini di Selayar kan ini kepulauan, itu ambilnya di Bulukumba. Dari Bulukumba pakai
perahu diangkut ke selayar. Biasanya kalau kencang angin atau ombak tinggi, biasanya enggak. Biasa langka di selayar. Tapi kalau saat ini, sebenarnya tidak langka itu tabung. Artinya dalam artian tiga itu enggak langka, Ji. Karena itu ada agen di tiap kabupaten, dan tiap agen itu sudah menyalurkan di pangkalan masing-masing. Kemudian pangkalan itu biasanya menyalurkan ke pengecernya itu. Seperti itu sebenarnya siklusnya. Saya kira itu sebagai apa nih? Sumber saran dan yang salami saat ini masalah agen LPG 3 kilo ini. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Wahyudin atas informasinya ya terkait dengan harga eceran tertinggi di wilayah Selayar, dan memang ada apa namanya, ada standar masing-masing daerah terkait dengan harga eceran tabung gas 3 kg. Saya lanjut ke Kak Nani untuk menyampaikan juga pandangannya terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan Kak Nani. Halo. Halo Kak Nani. Halo. Sepertinya ya. Sudah bisa Kak Nani? Iya, silakan. Tidak putus-putus. Sedikit tadi. Halo. Halo Kak Nani. Putus-putus Ki. Sepertinya jaringan tak. Sudah bagus? Saya silakan Kak Nani. Bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Kakak Nusul untuk kesempatannya. Saya mungkin akan memberikan sedikit pandangan. Pertama mungkin kondisi yang ada di sekitar saya, kemudian yang kedua dari sisi kebijakannya sesuai dengan beberapa fenomena yang saya baca juga ya di sosial media, dan tadi juga sempat sirsin-sirsin aturan-aturan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian SDM dalam hal ini Pak Bahlil ya. Pertama, sebenarnya persoalan langkanya tabung gas LPG ini nanti saya baru tahu ketika membaca berita banyaknya masyarakat yang harus antri lama di tempat pangkalan ya, di tempat pangkalan ini untuk mendapatkan gas LPG. Tetapi kalau di daerah saya tadi disampaikan oleh Kak Nini di Pangkep, khususnya di Lakbakan ini yang kebetulan memang bisa dikatakan sekitar 10 kilometer ke pangkalan utamanya atau subnya ya Kak Nini ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah loh. Kemarin itu di kampung saya nggak ada masalah dengan kelangkaan ini. Nah, baru kemudian ketika saya melihat berita, oh ternyata ada masalah terkait dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bahlil yang ingin menata persoalan distribusi gas LPG ini. Tujuannya yang saya baca juga adalah untuk mengatur supaya LPG ini bisa tepat sasaran kepada penerima manfaatnya. Namun sepanjang beberapa tahun terakhir sebenarnya kalau kita lihat kasus kelangkaan gas LPG itu biasanya ya, gas khususnya di lingkungan saya itu nanti langka kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kalau kita sudah mau masak burasa, mau masak-masak persiapan Idul Fitri itu biasanya langka. Nah, di situ proses langkahnya bukan soal beberapa hari terakhir ketika aturan ini akan diberlakukan. Jadi di situ catatannya. Jadi secara umum di masyarakat, khususnya di tempat saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Terakhir sebelum kebijakan baru ini turun, saya masih dapat angka 20.000 harga LPG 3 kg ini ya. Ini pun saya beli di sepupu saya. Mama saya kemarin juga sempat menjadi menjual campuran dan mengambil beberapa tabung gas LPG untuk dijual di lorong-lorong dekat rumah. Tetapi itu sudah di-off karena di kampung saya juga itu ada pangkalan pengecer utama di situ yang menjual gas LPG, di mana kita ini bisa juga mengambil di situ untuk dijual kembali seperti itu. Tetapi secara distribusi semuanya lancar, secara harga juga lancar. Jadi sebelum aturan baru ini turun sebenarnya tidak ada masalah.
Harga 20.000 itu is okay, masih oke untuk masyarakat di sini. Nah, kemudian pada tanggal 1 Februari 2025 inilah kemudian Pak Bahlil mengeluarkan kebijakan berdasarkan tentu peraturan ya, mulai dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, kemudian peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2007 ya, yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG. Dan terakhir juga adalah peraturan Menteri SDM. Jadi kurang lebih ada 3 dasar hukum yang kemudian termasuk juga laporan-laporan masyarakat akan adanya mafia-mafia atau kelompok-kelompok pengusaha tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja mengambil banyak tabung gas LPG lalu dijual dengan harga mahal di tengah masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat dari segi harga. Namun secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya masyarakat masih sangat mudah untuk mengaksesnya berapapun harganya kemarin, tidak ada masalah. Jadi kelangkaan ini hanya pada kondisi tertentu, pada saat hari raya Idul Fitri atau puasa itu biasanya memang langka dan harganya betul-betul naik secara signifikan. Bahkan dulu itu tahun lalu malah bisa sampai 30.000. Kalau ditanya sampai detik hari ini ketika kebijakan baru itu diberlakukan lalu di stop kembali oleh Pak Prabowo Subianto, itu di sini masih aman-aman saja, berbeda dengan yang disampaikan oleh Kak Nini tadi bahwa ternyata di sekitarnya sudah naik sampai 25.000. Saya belum lagi memantau, mungkin besok apakah betul-betul harga, karena gas saya kebetulan belum habis ya. Nah, yang ketiga, ini persoalan kebijakan yang tiba-tiba diturunkan, tidak ada angin, tidak ada asap, tiba-tiba Bahlil menyatakan bahwa ada kebijakan baru kaitannya dengan penataan ulang kebijakan gas LPG karena dianggap bahwa penerima manfaat ini tidak tepat sasaran, yang harusnya ini penerima manfaatnya adalah murni masyarakat miskin. Tetapi ada juga misalnya saya, Kak Nini, yang menggunakan gas LPG 3 kg itu bukan karena istilahnya kita tidak mampu membeli gas 50 kg, itu tidak. Ini lebih kepada efisiensinya. Yang kedua juga karena kayak di rumah itu kan agak sulit ya kalau orang tua yang harus nyari gas kalau kan 3 kilo itu kan lebih mudah diangkat ya untuk memasak, pokoknya lebih fleksibel lah. Bahkan artis sekelas Raffi Ahmad saja itu fotonya Nagita Slavina itu berjejer itu gas LPG 3 kg. Nah, kalau mau diprotes kan yang orang-orang seperti itu yang mau diprotes kan, tetapi saya bisa memahami bahwa sebenarnya tujuan mereka itu bukan menumpuk, bukan untuk mengumpulkan gas ini kemudian digunakan untuk usaha, tidak. Tetapi memang ada situasi tertentu yang memang membutuhkan gas ini lebih ke aksesnya saja, kemudian yang kedua fleksibelnya, ngangkatnya itu loh. Kalau yang 3 kilo kan lebih mudah diangkat, sehingga saya ingin mengatakan bahwa kebijakan baru yang coba ingin diterapkan oleh Pak Bahlil selaku Menteri SDM ini saya pikir terlalu terburu-buru ya. Kenapa saya katakan terlalu terburu-buru? Pertama, kesiapan dari segi regulasi ya. Yang kedua adalah sosialisasi di tengah-tengah masyarakat itu tidak sampai dengan baik eksekusinya. Yang ketiga, tata kelola yang harusnya disiapkan. Ini kan data-data pangkalan itu tadi saya baca itu kurang lebih ada 375.000 pengecer yang terdaftar di merchant application Pertamina. Itu semua yang harusnya didata terlebih dahulu. Kemudian melihat juga bagaimana kondisi masyarakat ketika kasusnya seperti yang terjadi pada Ibu Yoni 62 tahun di Pamulan, mereka harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 tabung 3 kg, kemudian kelelahan dan meninggal. Ini kan yang dampak-dampak inilah yang kemudian tidak dipikirkan secara matang oleh pengambil atau pembuat kebijakan itu, dalam hal ini Kementerian SDM. Yang menarik juga adalah ternyata kebijakan ini memang diakui oleh Menteri Bahlil bahwa ini bukanlah perintah Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo itu sangat pro rakyat, pro dengan rakyat kecil. Rasa-rasanya Pak Prabowo pasti akan berpikir ulang untuk bisa menerapkan kebijakan ini ya, tetapi ternyata
mungkin entah faktor niatnya Pak Bahlil baik ingin menata, tetapi kesiapannya yang saya anggap terlalu terburu-buru karena kurang sosialisasi. Kalau tujuannya adalah untuk apa namanya ya, memfilter atau untuk menekan supaya orang-orang yang tidak layak ini tidak mendapatkan atau mafia-mafia ini bisa dikanter, itu kan mungkin jangan istilahnya jangan merugikan masyarakat. Sepanjang masyarakat mudah dan menerima harga itu, ya kenapa itu harus dipersoalkan? Yang justru harus disiapkan regulasinya adalah bagaimana kemudian orang-orang atau pengusaha pengecer atau subagen ini yang tidak layak mendapatkan tabung gas ini untuk didistribusikan, di situ yang harusnya dipotong supaya penerima manfaat ini khususnya masyarakat kecil ini yang justru tidak dirugikan malah. Tetapi kalau kita lihat kemarin ada video yang viral Kakak Nusul kemudian Kak Samsan dan lainnya, itu Pak Effendi ketika antri bertemu dengan Pak Bahlil. Bagaimana kemudian Pak Effendi ini mengatakan langsung di hadapan Pak Menteri, mengatakan bahwa Pak, ini kami sudah mengantri berjam-jam di sini. Anak kami lapar, ya. Kenapa tiba-tiba keputusan ini dibuat seperti ini, ya? Anak kami ini mau masak, mau makan, kami tidak bisa masak karena kami harus menempuh perjalanan sepanjang sekian kilometer hanya untuk menunggu. Sudah capek-capek jauh lokasinya, kemudian harus mengantri panjang, belum tentu juga dapat. Nah, artinya kesiapan-kesiapan inilah yang kemudian tidak disiapkan oleh kebijakan baru yang akan diterapkan ini. Nah, terakhir mungkin Kakak Nusul, jadi tadi terakhir saya baca seorang pengamat yang mengatakan bahwa memang mungkin ya ada sedikit kepentingan politik juga yang terselubung di dalam kebijakan ini. Pertama adalah mungkin ada upaya pencitraan juga yang ingin coba dibangun oleh Pak Menteri Bahlil selaku Kementerian SDM yang ingin mencoba membuat satu kebijakan baru dengan harapan masyarakat mungkin akan melihat bahwa kebijakan ini pro rakyat. Kenapa? Karena Pak Bahlil nanti akan dianggap bahwa oh ternyata Pak Bahlil ini peduli dengan masyarakat kecil sehingga mau mengatur supaya penerima manfaat ini adalah murni masyarakat miskin, tidak ada lagi mafia, tidak ada lagi kelompok atau golongan-golongan tertentu yang justru menimbung tabung gas LPG ini. Di situ dia mau masuknya. Namun di sisi lain pemikiran politik beberapa politikus atau beberapa pengamat itu juga melihat bahwa kebijakan Pak Bahlil ini sebenarnya justru menciderai pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang dianggap peduli dengan wong cilik, sehingga memang ada sedikit benturan-benturan di situ yang dikatakan bahwa bisa jadi memang ada upaya membenturkan antara Pak Prabowo Subianto dengan ya Pak Bahlil ini, dengan orang yang ada di belakang Pak Bahlil ini. Seperti itu tadi kajian-kajiannya yang saya lihat dan saya baca, sehingga saya melihat bahwa ya dengan dikembalikannya kembali peraturan ini, mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto ini dengan 100 hari lebih kepemimpinannya bisa jauh lebih cermat untuk menata Pak menteri-menterinya supaya tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang berpolemik ya. Karena selain masalah gas LPG ini, kemarin pajak 12% yang rencananya juga mau dinaikkan itu juga berpolemik. Tapi enaknya kemarin yang pajak 12% itu kemudian tiba-tiba tidak jadi, itu kan lumayan ada beberapa range waktunya yang kemudian akhirnya masyarakat turun ke jalan menolak pajak 12% ini dinaikkan. Nah, berbeda dengan kebijakan LPG yang tiba-tiba kebijakan baru, rasanya tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk mengkritisi, itu tiba-tiba naik dan tiba-tiba jatuh korban. Dan semoga dengan ini, ya, kedepannya Pak Menteri yang kabinetnya sangat gemuk, tetapi kinerja menterinya sangat-sangat tidak, ya, kurang populis lah saya katakan seperti itu, bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya untuk mengeluarkan kebijakan kaitannya dengan sektor ekonomi dan masyarakat kecil. Oke, saya kira begitu Kakak Nusul. Ya, terima kasih Bu Nani. Nah, sepertinya ada satu tamu juga di Komal, ada Pak Lukman. Apa Pak Lukman bisa menyampaikan juga pandangannya sebelum saya juga ya, saya persilakan Pak Lukman. Assalamualaikum semuanya, salam silaturahim ya Bu Nani, Bu Hos, Bu Iin, Pak Wahyu dan semuanya. Sangat menarik ya isu hari ini, bahwa bukan lagi isu tapi sudah menjadi trending topik hari ini. Kebijakan SDM, dalam hal ini Pak Bahlil, melakukan kebijakan yang kontraproduktif sesungguhnya dengan top leader, dengan
Bapak Presiden. Itu yang saya cermati. Uh, kita tidak melihat dari sisi siapa yang berhak dan tidak berhak untuk itu, tidak melihat uh, untuk asas kemanfaatan. Yang terpenting adalah negara hadir di sini adalah mengayomi seluruh sesuai dengan amanah undang-undang itu nomor 33. Di situ poinnya. Uh, jadi menurut saya, hemat saya, di satu sisi ada isu yang amat sangat besar di Republik ini yang menggelinding dan sangat menjadi trending topik yang dibahas kemana-mana. Lantas ada pengalihan isu. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya itu yang saya lihat, ada pengalihan isu. Katakanlah misalkan salah satunya adalah pemagaran laut, itu yang belum clear sampai hari ini. Dan kita harus tahu dan kita paham betul sampai hari ini bahwa ada beberapa di kementerian yang sampai hari ini masih menduduki posisi strategis. Salah satunya katakanlah Bahlil ini. Ini Bahlil ini betul apa yang dikatakan Ibu Nani barusan, bahwa mengambil langkah yang populis yang tidak ada koordinasi dengan Pak Prabowo selaku presiden, sehingga terjadi kontraproduktif. Ada 2 kali 24 jam itu terjadi pembahasan di istana. Itu yang saya peroleh informasi-informasi yang teman-teman yang ada di sana. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, sebenarnya kita sebagai warga negara di Republik ini berhak untuk tahu dan paham betul bahwa situasi politik kita di negeri ini ya tidak baik-baik saja sebenarnya. Dan ada banyak teman yang saya bisa ambil yang bekerja di LPG, katakanlah yang mengurai mulai dari sumber daya alamnya sampai proses produksinya dan sampai pengayaan. Itu LPG sebenarnya tidak begitu ribet dibanding daripada sumber daya yang lain, dibanding daripada gas, karena gas ini negara hadir hanya untuk membangun infrastrukturnya saja, sekali saja untuk bermodal di awal. Selanjutnya itu bisa. Jadi sangat naif ketika misalkan terjadi kelangkaan, apalagi hari-hari ini. Ya betul apa yang Ibu Nani katakan tadi itu. Karena tidak ada persiapan regulasi untuk menaungi ini, tidak ada sosialisasi sebelumnya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada yang seperti ini. Ada apa? Ada apa? Artinya pertanyaan ini kan pertanyaan besarnya seperti itu. Ada apa sebenarnya? Kelangkaan ini sampai ada yang memakan korban, Ibu, yang seperti yang disampaikan tadi itu kan dampak dari peristiwa yang dilakukan ini. Tapi ya kita kembali lagi bahwa itu sudah ajalnya kan. Ajalnya Tuhan yang ini. Tetapi ya sangat tidak elok kiranya seorang pejabat di kementerian seperti Bahlil ini mengambil keputusan yang sepihak yang ada bias kontraproduktif top leader di Republik ini dibanding daripada dia melakukan hal sendiri. Jadi saya melihat di sini mengamati secara politis. Saya lebih dominan melihatnya secara pandangan politis, Bu Nani. Karena apa? Karena ini sengaja untuk pengalihan seperti itu. Apalagi isu ini kan mendekati bulan suci Ramadan. Dan ini saya kira musiman dengan peristiwa seperti ini. Dan ini bukan hanya terjadi pada LPG. Terjadi juga pada petani seperti pupuk, kelangkaan pupuk dan segala macam. Ada pembicara tadi kita itu Ibu yang mengatakan bahwa ini diarahkan kepada nomor induk berusaha NIP. Itu boleh saja, tapi regulasinya harus jelas di awal. Harus ada sosialisasi yang mantap duluan supaya masyarakat tidak panik. Tadi Ibu ya ada yang mengatakan bahwa ini panik buyer misalkan. Itu salah satu contoh misalkan terjadi dan itu tidak bisa kita hindari. Jadi begitulah, ada sisa-sisa sisa-sisa masa lalu yang mendompleng di kabinet Pak Prabowo. Ya, kita bukan berarti tidak negatif thinking dengan kebijakan yang ada hari-hari ini, tapi kenyataannya seperti itu. Yang saya takutkan jangan sampai pemerintah Pak Prabowo ini tersandra dengan kepentingan politik untuk melanggengkan kebijakan masa lalu. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya termasuk salah satu yang sangat-sangat khawatir tentang itu. Nah, cuma ya poinnya di sini saya mengatakan bahwa kita berikan waktu dan ruang untuk Bapak Presiden Prabowo untuk benar-benar, karena beliau adalah militer, paham betul apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Saya kira itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas pandangannya dengan tema kita malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya mungkin akan menyampaikan dulu beberapa fakta terkait dengan gas LPG ini. Di awal tadi Kak Samsung sudah menyampaikan bahwa gas LPG 3 kg itu mulai kebijakannya dikeluarkan pada tahun 2007 dengan asumsi bahwa pada saat itu masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah dan termasuk kayu bakar untuk proses memasak itu dialihkan ke gas LPG. Nah, fakta pertama terkait dengan gas LPG ini saya kira perlu kita sama-sama menyimak, kita ketahui untuk kemudian kita mengkomentari terkait dengan kebijakannya Menteri ESDM. Pertama itu nilai subsidi untuk gas LPG ini sebanyak 87 triliun per tahun. Nah, subsidi ini itu bukan subsidi dalam artian bahwa masyarakat membeli gas LPG yang disubsidi sehingga harganya turun dari harga yang saat ini. Jadi misalnya harga gas LPG itu ternyata per tabung itu Rp42.750. Itu harga gas LPG per tabung. Yang disubsidi oleh pemerintah itu sejumlah 30.000. Jadi sebenarnya harga tabung gas yang paling rendah itu sekitar harga eceran tertinggi yang disebutkan tadi itu sekitar 17.000 sekian. Itu harga eceran terendah yang dikeluarkan oleh pemerintah karena disubsidi. Tapi ternyata subsidi ini itu bukan langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi subsidinya diberikan kepada Pertamina dalam mengimpor bahan baku gas LPG. Nah, ini fakta yang harus kita ketahui bahwa 87 triliun subsidi gas LPG itu bukan ke masyarakat tetapi pada bahan baku yang dikelola oleh Pertamina. Artinya pada saat mengimpor bahan baku itulah yang kemudian disubsidi oleh pemerintah sekitar 87 triliun. Fakta kedua, KPK menyebutkan bahwa ada potensi kebocoran anggaran negara sebesar 50 triliun per tahun terkait dengan pengadaan gas LPG ini, LPG 3 kg ini. Fakta selanjutnya, 70% dari, kalau tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa pemerintah itu hanya tinggal menyiapkan infrastruktur. Tetapi ternyata faktanya 70% bahan baku gas LPG itu diimpor dari luar negeri. Yang kemudian tentu saja karena adanya perbedaan kurs antara dolar dengan rupiah, ini yang membuat kalau kita kaitkan dengan potensi kerugian negara yang disebutkan KPK, inilah sebenarnya yang sangat besar. Potensinya di sini karena ada perbedaan kurs sehingga tentu saja 87 triliun ini yang seharusnya ketika seandainya kita tidak menggunakan gas LPG maka itu mungkin bisa digunakan untuk kebijakan lainnya untuk kepentingan masyarakat dalam pendidikan, layanan kesehatan atau hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga, faktanya kalau tadi kita bicara terkait dengan adanya mafia yang menimbun lalu kemudian harga eceran yang ada di masyarakat itu ternyata nyaris 100% dari harga standar 17.000 ya yang disampaikan sama Menteri Keuangan. Inilah yang disebut praktik arbitrase, di mana dari fakta-fakta ini kemudian oleh Kementerian ESDM khususnya Pak Bahlil itu kemudian menetapkan kebijakan terkait dengan memastikan distribusi LPG ini, gas LPG ini tepat sasaran dengan memotong mata rantai penjualan gas LPG cukup di pangkalan. Jadi itu yang kemarin heboh sampai 1 Februari diputuskan itu lalu kemudian terjadi kelangkaan di mana-mana. Karena ternyata masyarakat ini melihat ada kebijakan-kebijakan seperti ini, sama halnya ketika BBM akan dinaikkan itu langsung langka, BBM-nya langsung langka. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah terjadi panic buying. Jadi masyarakat ini tidak siap, kaget, lalu kemudian mereka semua berlomba-lomba untuk mencari gas yang seharusnya tidak perlu langka, tetapi ada panic buying. Lalu ada mafia juga yang mencoba menimbun untuk menaikkan harga yang kemudian membuat gas LPG langka. Saya kira
dari diskusi kita sebenarnya kita sama-sama paham bahwa kebijakan pemerintah ini sangat tidak populis karena merugikan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Karena ternyata kebijakan ini ya tadi sudah kita sampaikan, bahkan ada yang berimpak kepada kehilangan nyawa. Memang bukan karena gas LPG yang sampai kehilangan nyawa, tetapi karena antri berjam-jam, kondisi yang tidak sehat yang membuat kemudian yang bersangkutan wafat. Nah, saya kira fakta-fakta inilah yang kemudian mungkin masyarakat belum pahami atau mungkin paham. Bahlil ketua parpol bagian dari koalisi. Oh iya, yang mungkin ada yang paham, ada yang tidak paham kenapa kemudian kebijakan diambil. Tetapi kebijakan ini memang kalau tadi bahasanya KI ini hanya memperhatikan makro tapi tidak memperhatikan mikro efeknya ya. Jadi keinginannya untuk membuat gas LPG ini tepat sasaran sehingga subsidi yang 80 triliun itu tidak lagi ada kebocoran sampai 50 triliunan. Tapi yang jadi persoalan kebijakannya itu bukan di hulunya tapi di hilirnya ya. Jadi masyarakatnya yang akhirnya berdampak dari kebijakan itu, bukan ke proses bagaimana subsidi ini seharusnya bisa tepat sasaran. Nah, kita lanjutkan karena ini waktu. Bisa saya tambahkan? Ya, tunggu dulu ya, kita kasih kesempatan masing-masing untuk memberikan pernyataan lagi. Kira-kira dari persoalan ini yang bisa saya rangkum dari beberapa narasumber tadi, kebijakan ini tidak populis, kebijakan ini tidak pro rakyat, kebijakan ini bahkan merugikan rakyat, tetapi mungkin ada daripada kita sama-sama hanya menghujat tetapi tidak ada hal mungkin yang bisa kita berikan solusi. Saya minta dari semua narasumber memberikan harapan, solusinya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mungkin saja bisa didengarkan dari masyarakat, apa yang bisa dilakukan pemerintah, apa keinginan masyarakat sebenarnya terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg ini. Saya persilakan pertama ke Kak Samsang terlebih dahulu untuk membuat closing statement sekaligus solusi dan harapannya. Terima kasih Kakak Nusul. Saya kira begini ya, pada intinya kita menghargai niatan dari pemerintah yang terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, saya sepakat kalau kebijakan itu tidak boleh diambil terburu-buru, di mana kita belajar dari apa yang terjadi hari ini mengenai gas LPG itu adalah kebijakan yang terburu-buru, tidak memikirkan dampak, tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masyarakat, sejauh mana efektif atau tidaknya kebijakan yang akan diambil itu tidak ada sosialisasi dan sebagainya, sehingga menurut saya tetap menjadi penting bagi pemerintah untuk kemudian menghindari yang saya sebut di awal sebagai bencana politik, itu untuk bagaimana melakukan upaya-upaya mitigasi sebelum terjadi atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kira-kira akan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Nah, kita tentu sebagai masyarakat sangat mensupport kebijakan pemerintah yang pro kepada masyarakat sepanjang itu tidak ada kepentingan politik yang menguntungkan sepihak atau menguntungkan, katakanlah di kasus gas LPG, menguntungkan kelompok-kelompok tertentu atau pengusaha-pengusaha tertentu lalu kemudian mengorbankan masyarakat. Itu harapan kita, dan sekali lagi kita mensupport kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Gitu dari saya ke Kak Nusul. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Samsang. Saya lanjut ke Kak Nini, silakan waktu dan Ya, terima kasih. Mohon izin kepada Pak Wahyu ya. Saya sedikit menanggapi tadi terkait persoalan kata miskin itu di tabung itu. Iya, betul, itu ada kalimat seperti itu di tabung itu. Cuman pertanyaan saya, ketika kita ingin mencari tabung gas yang 50 kg, itu sulit kami dapatkan.
Seperti tadi yang Adinda Nani mengatakan bahwa mungkin efisiensinya, mungkin apanya ya. Ya, kalau saya tidak masuk ke ranah situ. Terlepas itu efisiensi atau tidaknya, yang jadi persoalan tabung 50 ini susah saya dapatkan. Salah satu caranya itu ya beli yang 3 kilo itu. Suka apa tidak suka karena hanya itu yang tersedia di pasar. Tapi sepotong 50 kilo atau 12 kilo, Bu? Ini Itu saya enggak, 12. kalau saya enggak pakai 12 kilo, Pak. Saya 50 kilo, tabung saya ada 2 di rumah itu 50 kilo. Terus terang, Bu, kalau saya kan di agen ini, Bu. Iya. Belum pernah kami mendistribusikan tabung itu. Yang kami Enggak. distribusikan ada 3, 12 Dulu kilo, itu kan 4,5, ada, Pak, yang warna hijau. kemudian 3. Tabung warna hijau itu, tabung warna biru itu kan itu, Pak. Oh, 12 kilo itu, Bu. Itu 12 kilo, Bu. 12 kilo ya. Tetap 50 kilo atau tetap 12 kilo? 12 kilo. Ya, 12 kilo, yang Bu. jelasnya kan 12 kilo. tabung itu ada 3, Pak. Nah, 3 jenis ya. 3 cocok, Mi. Yang Ada kedua yang begini, warna Bu. orange. Itu yang kita bukan, bilang ungu. warna melon, apa namanya? Merah jambu. Susah dapatnya itu, Pak, yang warna biru. Enggak, begini, Bu. Saya jelaskan, Ki. Itu ada 3. Yang kenapa ini hijau laku? Karena dia kan subsidi. Itu 78 triliun ada di situ nilai subsidi itu. Kalau mau beli tabung tidak subsidi, beli ke 4,5 sama yang 12 kilo. Mahal itu. Tidak tersubsidi itu. Jadi saya luruskan juga, pemerintah juga sebenarnya sudah berniat baik itu yang 3 kilo. Kalau kita sudah beli tabung 3 kilo, masih subsidi 78 triliun itu. Cuma kemarin itu pengecer kan lebih banyak dibanding pangkalan. Kenapa Pak Menteri mau efektifkan ini pangkalan? Supaya harga terkontrol. Misalnya kalau di Selayar ini, di Benteng harga paling tinggi itu 24.000 untuk pangkalan. Tapi di kecamatan lain juga beda, ada 26, ada 30 karena jaraknya. Sebenarnya tujuannya pemerintah baik. Cuma ini kan masyarakat kaget. Yang ngantri kan itu di pangkalan. Kalau di pengecer enggak. Karena harga pangkalan dan pengecer biasanya ada selisih Rp2.000. Paling tinggi itu 2.000. Jadi seperti itu. Saya tidak melihat langkah politik atau apa, tapi ini sebenarnya hal baik yang mau dilakukan pemerintah untuk mengontrol harga tabung 3 kilo ini. Kenapa? Harga pangkalan di pengecer kan itu beda. Cuma itu yang kemarin kan yang banyak korban itu dia antri di pangkalan karena harganya murah. Yang saya luruskan juga bahwa 3 kilo itu sudah subsidi itu 78 triliun. Kalau mungkin beli tabung tidak subsidi, beli ke 4,5 sama 12 kilo. Harganya mahal itu. Itu kita bilang tadi, ibu ini mau pakai itu. Kenapa pangkalan atau agen gas jarang menjual itu? Kan tidak laku, jarang orang membeli. Kalau berbicara ke juga aturan, 3 kilo ini maksimal dipakai itu rumah tangga, paling banyak 1 bulan itu 5 tabung. Dalam aturannya itu kementerian. Dan itu merchant, itu laporan dibuat setiap bulan ke Pertamina. Yang kedua saya luruskan, Ki, bahwa setiap bulan puasa itu pemerintah itu memikirkan itu masalah lebaran atau apa, dia pikirkan stok tabung itu ditambah. Pemerintah itu lewat Kementerian SDM meminta semua agen di setiap kabupaten bagaimana stok tabungnya. Kemudian ini saat ini pemerintah lagi meminta semua agen untuk melaporkan kondisi pangkalan, apakah ada tabung 3 kilo standby atau tidak. Dilaporkan tiap hari selama 1 minggu ini dengan adanya kejadian di Jakarta. Kalau itu sebenarnya langkah politik terlalu jauh, teman-teman pikirkan bahwa seperti ini sebenarnya. Karena saya ini praktisi langsung. Artinya saya di agen, kami menyalurkan tabung itu dari agen turun ke pangkalan. Kemudian itu sebenarnya pangkalan itu kan kerjanya diantarkan sama agen. Ada kontrak kerja itu. Pangkalan itu tugasnya mengantarkan tabung 3 kilo ke agen, mengantarkan ke pangkalan. Pangkalan yang menjual. Cuma biasa pangkalan kasih lagi ke pengecer. Setelah itu ada untung 2.000. Masalah harga, itu kan pemerintah daerah dengan agen itu ada komitmennya. Jadi sebenarnya ini kalau kita berbicara tahun adanya langkah, kemudian kita bisa kontrol langsung ke agen setiap kabupaten. Karena setiap kabupaten itu agennya ada kotanya dikasih. Kemudian ada laporan per bulan yang dibikin oleh agen. Berapa banyak tabung yang habis. Kalau masalah itu tadi saya bilang tepat sasaran, banyak tidak tepat sasaran. Kenapa saya bilang ini kan untuk orang miskin ini. Tapi kalau kita berbicara orang miskin, kita ini miskin semua ketika ada bantuan yang menguntungkan kita. Nah,
Saya kan lucu kalau misalnya 3 kilo kayak itu Raffi yang pakai, itu sangat lucu, orang nggak seperti itu. Kalau persoalan efektivitas, memang efektif karena ringan, tapi sebenarnya kalau mau beli yang tidak subsidi, itu memang 4,5 sama 12 kilo. Yang kedua, hotel-hotel itu dilarang pakai tabung 3 kilo untuk memasak. Dan tempat-tempat, industri, dilarang pakai itu. Karena itu untuk peruntukan untuk orang kecil. Jadi sebenarnya kita berbeda persepsi masalah ini, orang miskin dan tepat sasarannya ini tabung. Sebenarnya pemerintah itu bagus sekali, cuma kita tidak masuk dalam sistem itu. Kita hanya melihatnya politik, ada korban, ada begini. Kalau saya praktisi langsung, artinya saya bukakan berapa harga eceran tertinggi di setiap kabupaten itu ada. Nah itu, terima kasih. Minta maaf kalau terlalu jauh mengungkapkan. Iya, oke. Terima kasih. Saya hampir potong, ternyata sudah di close. Iya, Baik. saya bisa tambah. Tunggu dulu, selesaikan dulu ya. Jadi satu-satu kita bahas ini. Saya persilahkan, masih ada kan ini yang mau disampaikan? Ya, terima kasih penjelasannya tadi. Ini bukan persoalan miskin atau tidak miskin ya. Kalau dikatakan bahwa semuanya kita miskin. Saya setuju dengan kalimat itu. Cuma yang menjadi persoalan saya sekarang ini, saya tidak menganggap diri saya miskin lantaran saya memakai tabung 3 kilo itu. Yang jadi persoalan tidak tersedianya di luar dari tabung 3 kilo itu. Kita mau beli di mana? Itu yang susah. Apalagi termasuk saya, orang yang begitu cuek dengan urusan yang seperti itu. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Sebentar tadi, ini sudah 2 kali saya. Karena kita bertanya di mana. Bisa nggak sih kita selesaikan dulu satu, baru kita selesai bicara lagi. Ini sudah 2 kali Bapak motong saya ini. Jangan berarti Bapak sebagai praktisi, lanjut ya. Kemudian Bapak selalu melakukan, kita punya etika berbicara Pak. Kan ini, ya lanjutkan saja ya. Saya pikir seperti itu saja. Terima kasih, saya tidak mungkin bisa lanjut lagi karena apa ya? Kita sama-sama Pak, Bapak praktisi, Pak Wahyu ini praktisi di Pertamina. Saya juga praktisi industri Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa tabung yang warna hijau, warna biru itu dipakai hanya di industri. Jujur, saya pakai itu di industri Pak. Itu pun agak sulit karena kami ini bagian welder. Ketika kita ingin mencemper, itu pasti kita pakai tabung Pak. Dengan kita pakai gas, dengan kita pakai oksigen Pak. Itu yang harus Bapak tahu. Tetapi ketika kami ingin memakai di industri, di rumah kami, itu kami agak jarang bisa dapatkan di pasaran. Apakah kami yang salah? Apakah saya yang salah ketika saya memakai tabung 3 kilo? Itu tabung warna biru saya itu ada 2 di dapur saya, tidak bisa berisi. Jujur saja Pak, ini fakta lapangannya ini. Kalau Bapak sebagai praktisi LPG ini, tolonglah dengarkan kami ini yang pemakai. Bapak mungkin di selayar mengatakan seperti itu, tapi bagaimana dengan kami yang ada di Pangkep? Jujur Pak, saya tidak pernah tahu karena akses saya hanya di pasar. Akses saya hanya di pengecer, di warung-warung. Jadi seperti yang saya katakan, ketika pemerintah ingin melakukan sebuah kebijakan, tolonglah disosialisasikan dulu. Karena kenapa? Semua kebijakan itu ketika tidak disosialisasikan maka akan terjadi kepanikan. Dan terlalu jauh Pak, kita saja ini yang sebagai pengusaha industri, di industri, itu panik dengan kebijakan pajak. Pajak melakukan sebuah sistem baru yang harus dia itu tanpa sosialisasi. Ini bukan cuma persoalan Kementerian SDM, di semua kementerian seperti itu Pak. Dan saya berpikir Pak Bahlil ini melakukan tindakan seperti ini karena akses yang dilakukan kemarin waktu beliau di Kementerian Investasi. Itu berhasil. Kenapa? Karena semua pengusaha wajib menyesuaikan NIB-nya. Dan kita semuanya termasuk Pak Wahyu menyesuaikan itu. Inilah yang ingin dilakukan oleh Pak Bahlil pada segmen ketika dia berada di kementerian ini. Yang jadi persoalan kebijakannya tidak disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh DPR. Kan gitu kan? Tidak juga ada sosialisasi dan tanpa sepengetahuan presiden. Ini akses kebijakannya ini tidak sesuai dengan aturannya. Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Saya tidak membela Pak Bahlil, saya tidak membela pemerintah pusat dan saya juga tidak membela pemerintah daerah.
Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, akses mikronya tidak diperhatikan. Mikro itu adalah kami-kami ini yang ada di bawah, bukan Pak Wahyu ya, karena Pak Wahyu itu adalah pelaku, adalah praktisi, bukan pemakai. Ya walaupun include sebagai pemakai kan. Tetapi kami ini sebagai masyarakat di bawah, paling bawah, pemakai sebagai konsumen dari gas 3 kilo itu, tolong, kalau ada di Pangkep yang menyediakan itu, maka saya akan ganti 3 kilo itu menjadi 12 kilo atau berapa kilo pun. Karena jujur Pak, tidak adanya barang itu sehingga kami tidak memakainya. Saya secara pribadi adalah orang yang paling cuek Pak, dengan persoalan masak-memasak. Kalau saya tidak bisa masak, tidak ada gas, saya beli di luar. Yang jadi persoalan ini masyarakat yang pedagang-pedagang yang membutuhkan itu dalam artian UMKM yang ada di dalam konsep makanan. Itu kan memakai semua Pak. Dan bagaimana ketika itu terjadi? Jadi satu saja yang ingin saya sarankan kepada Pak Wahyu sebagai praktisi, tolong sampaikan kepada Menteri SDM sebelum melakukan kegiatan dan sebelum melakukan kebijakan, tolong sosialisasikan dulu minimal sebulan. Kemudian tetapkan pangkalan mana yang masih harus kita mendapatkan gas warna biru atau warna ungu, terserah di mana, yang jelasnya ada yang disiapkan. Bapak tadi sudah mengakui kan bahwa tidak lakunya itu barang sehingga tidak ada. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat Pak, karena yang tersedia adalah tabung warna melon, maka itulah yang dibeli seberapapun harganya. Seperti yang Ibu Iin tadi katakan, Ibu Iin ada di Makassar. Harga Makassar di kompleksnya beliau itu harga 25.000. Saya pun di Pangkep 25.000. Artinya akses jarak dari Pangkep ke Makassar itu jauh Pak. Kemudian yang kedua, Bapak mengatakan adanya harga penetapan dengan pemerintah daerah dengan Pertamina. Tetapi kan pemerintah daerah tidak bisa saya salahkan Pak. Ketika misalnya ada di ujung sana, di kompleks di daerah kepulauan sana, apakah bisa mengontrol? Bapak memang di daerah kepulauan, tetapi aksesnya memang kepulauan. Kalau kami ini ada daratan, ada pegunungan, ada laut. No, sana di Sailus Pak, itu berdekatan dengan NTB Pak. Kalau Bapak di Selayar, itu hanya kompleks memang kepulauan Selayar. Tapi kami di Pangkep ini tuh jauh sana itu. Pulau Sailus itu dekat dengan NTB Pak. Itu yang Bapak harus pahami. Akses sosialisasi kita ini bukan berarti bahwa kita masih, saya paham Bapak membela Pertamina, Bapak membela lingkungan Bapak, saya pun akan membela diri saya. Bapak mengatakan bahwa melon 3 kilo untuk masyarakat miskin. Lah oke, kita baca, saya sadar bahwa ini untuk orang miskin. Tapi bagaimana ceritanya saya masih harus mencari barang di luar dari ini, di luar dari yang ada di pasaran. Saya pikir itu saja Pak, mohon izin. Satu saja, etika kita dalam berdiskusi, mohon maaf. Itu yang harus saya sampaikan kepada kita semuanya, terkhusus kepada Pak Wahyu. Mohon maaf ketika saya sedikit agak keras ini. Karena kenapa Pak? Saya tadi Bapak itu, saya diam. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak. Harusnya etikanya, interupsi dulu lah Pak. Mohon izinlah dulu ke kita. Karena ada bahasa dalam sebuah diskusi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon izin kepada Kakak Nuzul. Titip pesan kepada Menteri SDM Pak Bahlil, tolong sosialisasikan dulu lah barang sebulan. Kemudian pemerintah daerah kita di Pangkep ini juga akan mensosialisasikan, karena tidak akan mungkin kebijakan dari pemerintah pusat tidak diimplementasikan oleh pemerintah daerah Pak. Tidak mungkin. Pasti kebijakan pemerintah pusat akan pasti diimplementasikan saat itu juga oleh pemerintah daerah. Terima kasih Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin kepada Kak Nusul, mohon maaf kepada Kak Samsam, kepada Kakak Iin, kemudian Adinda Nani, ketika saya sedikit agak ini. Karena jujur Pak, saya sedikit agak tidak nyaman dengan kalimat kemiskinan itu. Karena saya tidak pernah merasa miskin Pak, walaupun saya tidak makan. Dalam sehari atau 2 hari, 3 hari saya tidak merasa miskin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Nini. Wah, langsung panas ini forum ya. Tapi saya kira ini dinamika, tidak boleh ada yang tersinggung. Tidak, namanya forum diskusi ya seperti itulah. Jadi kita panas-panasan di sini, mungkin sebentar kita bisa kembali cair ya.
tidak apa-apa ya Bu, Kak Nini, Kak Wahyudin juga ya. Kak Lukman sebentar ya, kita antri karena ini kan dari awal tersusun ya. Jadi saya lanjut dulu ke Kak Iin. Silahkan Kak Iin menyampaikan closing statement-nya terkait dengan tema kita malam hari ini. Ya baik ya, betul-betul menarik sekali ya. Kegiatan kita ini sangat bermanfaat. Jadi menurut saya mendapatkan pencerahan baik dari Pak Wahyu, Kak Nini, kemudian Kak Samsang, Kak Nani, dan Pak Lukman juga, dan semua komen-komen juga yang saya baca. Intinya kita harus bersyukur dengan adanya kegiatan ini ya, karena kita menjadi lebih melek lagi dengan persoalan-persoalan kebijakan dan lain-lain sebagainya, yang biasanya mungkin kalau hanya kita baca-baca saja ya mungkin hanya satu perspektif yang bisa kita dapat. Tapi kalau didiskusikan seperti ini jadi banyak yang ilmu yang kita dapat, ada banyak ilmu yang bisa kita dapat. Tapi saya hanya mau menarik garis benang merah saja ya, karena setelah kemudian polemik itu kemarin, kemudian dirubah lagi dari awalnya tidak bisa kemudian jadi bisa. Nah, per tanggal hari ini keluar hasil survei tentang 100 hari pemerintahan Prabowo, ya kan? 62% merasa terpuaskan, sisanya 14% merasa tidak terpuaskan, dan ada muncul nama-nama 10 menteri terbaik pilihan masyarakat hasil survei. Jadi saya kira ditutup dengan itu, hikmahnya apa? Ya saya kembalikan ke teman-teman juga bagaimana bisa menariknya sampai ke situ. Saya tidak bisa bilang ini bukan politik. Ya saya sepakat ini juga ada politik. Saya juga sepakat ini adalah niat baik pemerintah. Semuanya saya sepakat. Yang jelas kita sebagai kalau saya sebagai konsumen ya tentu saya merasa ini bergejolak ya. Saya tidak merasa bahwa tidak baik-baik saja dengan adanya kebijakan itu kemarin. Saya merasakan ada gejolaknya, saya merasakan kesulitannya meskipun memang tidak terlalu ini ya, tidak seperti kalau ada kelangkaan-kelangkaan yang biasa menjelang lebaran seperti kata Bu Nani tadi. Saya kira itu saja Kakak Nusul ya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga para narasumber. Salam kenal semua, salam silaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut nih Kak Lukman, silahkan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, makasih Bu Ibu ya. Jadi begini, ini bukan persoalan praktisi atau apa dan segala macam ya. Tapi betul apa yang dikatakan tadi Ibu, bahwa di selayar mungkin ada ya, seperti tersedia semua stoknya. Tapi faktanya bahwa hari ini apa yang disampaikan tadi terdahulu itu bahwa seorang artis, siapa Raffi Ahmad pun sampai dia beli sekian LPG yang 3 kilo, itu fakta. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Wahyudin juga itu ada benarnya dari sisi praktisi. Tetapi jika kita cermati bersama bahwa ini hanya persoalan momentum. Momennya kurang tepat. Kenapa? Karena di kabinet ini juga tidak ada koordinasi dengan pemajakan top leadernya gitu kan. Dan itu yang saya sebut tadi bahwa ini kontra. Di satu sisi pengambilan kebijakan sepihak, tidak ada sosialisasi sebelumnya, kita memang pro dengan apa yang mungkin niat baiknya Pak Bahlil dalam hal ini adalah pemerintah bagus, cuma momennya kurang tepat. Kenapa? Seharusnya di awal itu memang harus ada sosialisasi kepada semua infrastruktur tanda petik yang saya maksud adalah termasuk agen, sub-agen dan bla 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 seterusnya. Itu supaya tercerahkan mereka, ada kesiapan gitu loh. Nah, itu pertama. Terus kedua, kita juga harus melek. Tidak boleh kita lihat dari satu sisi saja. Apa yang disebut tadi Ibu Fitri, bahwa di satu sisi memang ada kebijakan politik dari setiap pengambilan keputusan kebijakan di kementerian. Dan saya tetap menganggap bahwa bukan berarti kita terlalu jauh dari sisi itu, tapi saya melihatnya, saya secara pribadi sebagai anak bangsa di negeri ini, saya melihat dari sisi itu. Karena ada isu yang sangat besar dari sekian banyak berjejer yang antri itu yang harus diusut, tiba-tiba harus di-cut, dipotong di yang peristiwa yang seperti ini. Ini kan kebijakan yang tidak populer saya kira. Tiba-tiba misalkan itu yang saya katakan tadi bahwa ada pemagaran laut
dan seterusnya. Itu kan banyak sekali itu. Tiba-tiba harus terpotong. Ada pengalian isu. Lalu apa namanya seperti itu? Itu dari sisi saya loh ya. Saya melihatnya dari sisi aspek politik. Ah, tapi apa yang disampaikan semua teman-teman yang ada di sini itu semua benar. Apalagi Ibu KRR ini siapa? Ini itu saya paham betul, saya tahu persis suasana hati beliau, emosinya menyampaikan itu punya tingkat baik sesungguhnya, dan itu fakta, itu realitas yang ada hari-hari ini sebenarnya. Saya pribadi saya sangat jarang menemukan yang tahun 12 itu, meskipun di Bangkalan. Saya tidak tahu apakah yang disembunyikan atau bagaimana, tapi itu faktanya. Nah, mungkin beda dengan di Selayar kemungkinan kalau misalnya tersedia sebagai praktisi. Sebenarnya kita ini praktisi semua karena kita yang user, kita konsumen sebenarnya. Cuma ada yang memang menjual, ada yang pemakai, ada yang konsumen, tapi kita semua adalah objek pemakai semua begitu. Jadi saya pikir ini diskusi kita sangat cair ya, saling mencerahkan. Pak Wahyudin juga ada benarnya, host juga sangat mengantar luar biasa, membuka topik yang seperti ini ya. Isu yang hari ini lagi digeluti ibu-ibu di dapur. Ibu tadi closing statementnya juga Ibu Fitri, Ibu Samsa, Ibu Nani, dan semuanya di room ini. Salam kenal, salam silaturahim semua. Saya kira itu poinnya. Saya melihatnya dari sisi substansi bahwa ini punya niat baik mungkin di satu sisi pemerintah, tanda petik adalah SDM, walaupun sebenarnya tidak ada koordinasi dengan presidennya. Nah, sehingga terjadi kontraproduktif. 2 kali 24 jam kemudian berubah suasana. Nah, dari ya dan tidak, dari ya dan go on, boleh. Nah, itu ada apa? Itu semua kebijakan politis. Sebenarnya kebijakan politis kalau kita nalar secara pemikiran yang lumrah kan seperti itu. Saya kira itu poinnya, Bu Host. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman ya. Nah, Pak Wahyudin barangkali ada yang ingin disampaikan juga. Ini closing statement. Saya minta untuk saran dan mungkin harapan. Jadi kita tidak lagi pada posisi berdebat terkait dengan tema ya. Saya persilakan Pak Wahyudin. Bagi teman-teman mau mengakses Ibu Nani, nanti saya bantu lewat agen di Pangkep. Artinya kami sebagai agen di sini atau praktisi tabung, bagaimana tabung itu bisa diakses secara cepat dan tepat. Karena setahu saya semua kabupaten itu yang ada agennya menjual semua jenis tabung yang kita mau beli. Cuma kadang kita tidak ke sana karena kita hanya ke Pangkalan juga itu terus terang itu tabung yang 12 kilo sampai 45 dia tidak mau jual karena tidak laku, yang dicari masyarakat 3 kilo. Nah 3 kilo kan subsidi sama negara. Kalau mau beli yang tidak subsidi 4,5 sama 12 kilo. Kalau mau dibantu atau kita diskusi lebih jauh, saya bisa membuka data Pertamina. Terima kasih, minta maaf kalau saya terlalu emosional dalam menyampaikan pesan. Tapi saya tujuannya baik, mungkin cara saya agak beda, mungkin seperti Pak Bahli tujuannya baik, tapi momentumnya tidak seperti itu. Terima kasih, minta maaf, salam hormat saya untuk semua di room diskusi ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Kak Wahyudin ya. Saya lanjut ke Kak Nani, ini banyak sekali chatnya di kolom komentar, langsung saja disampaikan. Closing statementnya, solusi dan harapan. Mau baca doa saya Kakak Dusul. Oke, saya kesimpulannya seperti ini ya, mendengar tadi semua perspektif ya, kita menghargai Pak Wahyu sebagai mengatakan bahwa beliau adalah seorang praktisi dan berurusan dengan seluruh jenis tabung gas ya. Kemudian tadi Kak Samsang, Kak Nini, Pak Lukman, kemudian Kak Iin ya, semuanya saya kira semua bersepakat bahwa kita menghargai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu niatnya baik ya. Hampir semua rasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dalam perspektif pemerintah ya, yang pro dengan pemerintah itu menganggap niatnya adalah baik. Dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, mulai dari program MBG, makanan bergizi gratis, niatnya baik ya. Tetapi pro dan kontra di tengah masyarakat dari sisi implementasi, dari sisi tata kelola, kemudian
yang kemarin juga kita diskusikan juga itu penuh dengan masalah. Yang kemudian disimpulkan bahwa 1 bulan berjalan bahwa program MBG ini dianggap belum matang secara aturan atau secara praktek ke bawah. Yang kedua adalah kebijakan kenaikan pajak 12% itu juga kemudian menjadi polemik juga yang karena akhirnya berpengaruh ke semua sektor ya. Bahkan belum diterapkan saja itu sudah beberapa kebutuhan masyarakat itu sudah naik padahal belum diberlakukan kemarin ya. Pada saat diberlakukan katanya itu hanya untuk pajak barang-barang mewah, ternyata dari sisi praktek di tengah masyarakat itu ternyata ada yang memberlakukan itu. Misalnya kalau kita belanja di Alfamart atau Minimart itu tetap naik 12% ya, meskipun pada akhirnya sekarang sudah tidak ramai lagi ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan kaitannya dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto terkait dengan hutang juga, yang ingin membabat hutang dan memberikan keleluasaan menanam sawit ya, itu juga menjadi polemik. Nah, yang terakhir yang baru-baru ini adalah yang kita bahas hari ini adalah persoalan tabung gas LPG. Rasa-rasanya kita dengan niat baik pemerintah itu rasanya ya, kalau sebagian tadi mengatakan maksud dan niatnya baik ya, tentu ini akan kontra seperti yang dikatakan oleh Pak Lukman bahwa ini tidak diketahui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga memang bisa dikatakan memang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Bahlil dengan rekod beliau sebagai menteri yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan terakhir masa kepemimpinan Prabowo, 100 hari kepemimpinan itu, setidaknya itu menjadi track record bahwa kesiapan Kementerian SDM untuk memberlakukan aturan baru ini, untuk melakukan tata kelola, untuk niatnya adalah mencegah mafia, kemudian penimbungan oleh kelompok-kelompok tertentu yang pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat miskin itu sendiri. Nah, melihat terjadinya gejolak yang terjadi di masyarakat, tentu ini memang harus dievaluasi. Maka sudah tepatlah Pak Prabowo Subianto mengambil kebijakan secara cepat juga untuk memberhentikan atau menolak kebijakan ini untuk diberlakukan di tengah masyarakat, karena ya tentu Pak Bahlil secara kementerian, secara tanggung jawab, dia bertanggung jawab dengan keriuhan yang terjadi pada hari ini dengan kebijakan baru yang justru menjadi masalah baru bagi masyarakat. Nah, kaitannya dengan alur distribusi dan lain sebagainya, saya kalau menggunakan perspektif saya sebagai masyarakat menengah ke bawah misalnya, saya ingin mengatakan bahwa dengan harga tabung gas LPG 3 kilo selama ini ketika mama saya menjual sebagai pengecer, masyarakat yang ada di sekitar perkampungan saya itu menjual harga eceran itu saja masyarakat mau menerima harga itu, tidak komplain, tidak ada masalah dengan harga eceran itu. Sementara pangkalan, apakah istilahnya agen kaya yang yang diantarkan banyak itu ya, ada agen yang lebih dekat yang hanya berbeda sekitar Rp1.000, tetapi masyarakat lebih memilih ke pengecer. Artinya apa? Masyarakat itu tidak masalah kalau hanya berbeda 1.000, berbeda 2.000, yang dipermasalahkan adalah kalau barang ini langka. Sepanjang harganya 20.000, 21.000 dan mereka masih bisa membeli karena jauh lebih mudah, lebih dekat, ya tentu itu tidak ada jadi masalah. Nah, sekarang kemudian ketika diberlakukan dengan kebijakan baru, orang harus mengeluarkan uang sekian rupiah untuk beli bensin menuju ke pangkalan, antri berjam-jam, itu juga belum kondisi-kondisi lainnya yang sangat sulit, sehingga saya mengatakan bahwa memang kebijakan yang kemarin dilakukan oleh Bahlil itu sangat tidak tepat sasaran ya, apalagi sosialisasinya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba diberlakukan begitu saja. Jadi kesimpulannya adalah saya kira Pak Prabowo beserta seluruh jajaran kementeriannya untuk kebijakan apapun itu harus sudah sangat siap dari sisi risetnya dulu, kemudian infrastrukturnya, kemudian implementasinya ke bawah, semua harus siap dulu. Kemudian juga mempersiapkannya tadi mitigasi bencana yang kemungkinan bisa terjadi jika kebijakan tersebut diberlakukan di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, saya kira seperti itu Kakak Nusul. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nani untuk closing statement-nya. Jadi saya sangat senang sekali forum kita malam hari ini itu sedikit ada dinamika. Saya apresiasi karena semua orang punya hak berbicara, berpendapat, cuma memang mungkin ada cara-caranya yang supaya kita tetap tertata. Jadi dari tadi saya selalu mengatur untuk setiap narasumber itu bisa dapat kesempatan berbicara berurutan supaya tidak ada
istilahnya tadi apa ya, instruksi di tengah pembicaraan. Nah, kita berakhir di sesi malam hari ini dalam konteks tema kita terkait dengan tabung gas 3 kg, ini kebijakan baru atau masalah baru yang ditimbulkan. Nah, ternyata dari perbincangan tadi ini yang sedikit mungkin ada ketidaksepahaman terkait dengan persoalan miskin atau tidak miskin. Nah, data dari Kementerian ESDM ini, subsidi tabung gas 3 kg itu diperuntukkan untuk 40 juta warga miskin di Indonesia. Jadi kalau total jumlah penduduk Indonesia sekitar 275 juta sekian, artinya memang pada logikanya atau pada faktanya kita ini mungkin bukan termasuk kategori miskin yang 40 juta orang itu. Nah, memang cocoknya kita dapatnya di tabung gas yang 12 kg. Hanya dalam faktanya Pak Wahyudin ya, tidak semua daerah, termasuk saya di Goa. Ini kan Goa daerah perkotaan ya. Itu kalau gas yang 12 kg memang harusnya cari ke agen. Tapi kan misalnya ke agen itu harus berkendara. Pakai motor itu tidak mungkin. Nah, saya tidak punya mobil. Bentor itu sudah susah di tempat ini misalnya. Jadi itu memang kesulitan-kesulitan itu tetap ada, sehingga misalnya agennya juga akhirnya stoknya tidak banyak menjual gas yang 12 kg misalnya. Jadi itu kendala tetap ada, sehingga alternatif itu karena barangnya ada, gas 3 kg itulah yang kemudian menjadi alternatif yang digunakan oleh kelompok yang bukan 40 juta orang rakyat miskin itu persoalan yang seharusnya kalau memang pemerintah mau memfokuskan hanya untuk 40 juta warga miskin, maka subsidi tabung gas ini tidak pada subsidi bahan baku, tetapi betul-betul langsung diberikan cash kepada 40 juta rakyat miskin yang layak dan berhak untuk mendapatkan. Sehingga orang-orang seperti kita ini itu tidak perlu dapatkan hanya tabung gas 3 kg, mungkin bisa dimodifikasi supaya kami juga bisa beli meskipun bukan dengan harga subsidi. Nah, itu mungkin satu hal. Saya tidak mau masuk di wilayah apakah kebijakan ini kebijakan yang mungkin kalau tadi bahasanya Bu Nani upaya pencitraan. Saya tidak mau masuk di wilayah itu. Kita fokusnya ke bagaimana seharusnya masalah tabung gas 3 kg ini bisa tepat sasaran ke rakyat miskin, tetapi juga tidak membuat kita ini yang juga membutuhkan tabung gas yang 3 kg itu bisa mendapatkan. Tentu kalau memang kebijakannya hanya 40 juta rakyat yang dapat, berarti kita bukan termasuk kategori itu. Biarkan kita dapatkan tabung gasnya 3 kg dengan harga yang non subsidi. Nah, itu mungkin ya yang bisa kita sarankan atau dorong ke pemerintah. Dan ya, kalau misalnya ada alternatif lain selain gas LPG, ya mungkin misalnya kita kan memproduksi batu bara yang cukup banyak. Saya kira ini juga yang dipikirkan oleh pemerintah, yang setahu saya 2026 nanti, berarti tahun depan akan sudah mulai dilakukan pergantian gas LPG ke istilahnya itu DEM, gas dari bahan batu bara. Jadi mungkin itu yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga harus sudah mulai dipikirkan untuk seperti di Amerika, di Jepang atau di negara-negara maju lainnya yang menggunakan pipa gas langsung ke rumah-rumah warga, atau seperti di Swedia dan di Norwegia yang menggunakan kompor listrik, sehingga tabung gas itu cukup memang untuk diberikan kepada yang layak 40 juta orang itu. Saya jujur waktu masih bekerja itu saya tidak menggunakan tabung gas 3 kg. Karena saya mampu untuk mengambil, karena saya punya kendaraan untuk mengangkut, dan termasuk ya saya punya uang. Nah, sekarang ini meskipun saya bukan yang termasuk 40 juta orang yang dimaksudkan kategori miskin, tetapi saya juga menggunakan tabung gas 3 kg itu karena efisiensi, dan termasuk efisiensinya itu karena mengangkatnya saya mudah, karena saya tidak sanggup mengangkat yang 12 kg. Berkendaranya juga saya lebih mudah, dan mengakses tempat karena adanya di Pengecep dekat dari rumah itu, sehingga membuat saya dan mungkin banyak sebenarnya ibu-ibu rumah tangga lainnya yang tidak masuk kategori 40 juta orang itu
menggunakan gas 3 kg ini. Nah, saya kira pemerintah pasti punya cara untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Oh, judulnya oke gas, oke gas. Ya, itu kayaknya meledaknya sekarang dengan tidak ada gas atau langka gas. Saya kira saya tidak bisa menyimpulkan semua karena kita punya beragam perspektif, kita saling mewarnai, kita saling menyampaikan apa pandangan kita, pengalaman kita, apa yang kita ketahui baik secara keilmuan, praktisi, atau yang penerima manfaat, baik yang 40 juta orang yang seharusnya mendapatkan subsidi itu dan kita yang di luar dari 40 juta orang itu. Saya kira cukup malam hari ini ya. Saya tidak akan menyimpulkan apapun. Semua punya kesimpulan masing-masing. Intinya kita semua berharap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu tidak tiba-tiba. Ya, jadi dipikirkan jauh hari, direncanakan jauh hari, dipersiapkan, lalu kemudian disosialisasikan. Sosialisasi kalau tadi menurut Pak Wahyudin melalui agen. Saya ini pernah jadi divisi sosialisasi yang menurut saya sosialisasi sekarang ini media sosial seharusnya dijadikan tempat untuk sosialisasi. Seperti kemarin yang kenaikan pajak 12% itu kan lama sosialisasinya. Harusnya juga gas LPG ini bisa disosialisasikan jauh-jauh hari. Pak Lukman, cukup ya, kita tidak lagi saya tidak bertanya, saya cuma mau bilang terima kasih banyak semua yang ada di sini. Sebelum saya pamit, saya cuma ingin mengatakan apa judulnya topik kita lagi besok, satu. Terus kedua, jangan lupa bahagia untuk malam ini. Itu saja. Mantap. Dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan tabung gas. Kita semua, ya, tadi pesannya Pak Lukman, semoga kita semua bahagia. Jadi malam ini kita cukupkan orasi, obrolan santai tengah malam yang kita lakukan setiap hari Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam. Jadi kita ketemu lagi nanti Jumat malam dengan tema yang akan kami bahas dulu, akan kami diskusikan dulu sebelum kita lempar ke teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu lagi di Jumat malam. Saya berharap semuanya bisa masuk di Komal, yang masih mau berdiskusi, yang ingin menyuarakan pendapat selain di kolom komentar itu bisa masuk sebagai tamu. Terima kasih Kak Samsang, terima kasih Kak Nini, terima kasih Kak Iin, terima kasih Kak Nani, terima kasih Kak Wahyudin, terima kasih Kak Lukman atas kesempatannya bersilaturahmi, ngobrol, diskusi, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari forum malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kini, teman-teman. Ya, teman-teman yang mau ngasih saran tema diskusi Jumat malam boleh langsung saja disampaikan di sini supaya kami bisa bahas dan bikin flyernya. Ada barangkali yang mau menyampaikan? Ini sudah selesai tadi temanya ya. Kalau malam Jumat itu temanya lebih asik itu kalau membunuh setan 5.000. Nanti kita cek saja dulu di mana lagi yang sedang update dan jadi rusuh di publik di sosial media dengan media online. Sepakat. Iya betul. Yang punya ide, saran bisa juga DM, chat, WA ya ke Kak Nani, Kak Iin atau ke saya ya untuk tema-tema yang mau disampaikan. Pamit. Pamit. Waktunya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu ini biasanya waktu tidak sibuknya di atas jam 10 karena kalau jam 8 itu masih mengurusi urusan dengan anak-anak. Jadi ya kasih tidur anak-anak, betul. Jadi kita tetap masih mempertahankan di jam 10 malam. Saya tutup ya Kak. Ya, terima kasih Kak Samsang, terima kasih Kak Nini, Kak Iin. Saya close ya. Ya.